Kalau bisa dibilang nih sekarang nih saldo gua ya kan di akun bank gua yang ya kan di akun deposito gua yang lain itu udah sama Mar kayak ada 2.000 enggak? Kayak IP tau enggak lo? Ya kan? Balik lagi di Ngomul TV dengan ngorder bareng Sokap Lau Borski. Ya, dia lagi nih. Gua lagi aja. Ya dengan frame yang sama cuman beda set aja sih. Masih di rumah Obon nih Kebun gua nih. Kondisi masih begini, Bon. Masih sama cuman beda miring aja. Kita nggak bisa tos teh. Gini aja. Benar dong. Apa kaps, Bon? Baik, Aman ya? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Baru ada ponakan lah ya. Bener. Idi. Mainan baru di keadaan lockdown kayak gini. Kan temennya anak gue, Bon. Bener. Iya. Pokoknya Kenut jadi gitaris, Rezel jadi drummer ya. Udah gue siapin semua. Kayak bokap sama Bokap omnya sama aja. Uncle Dedinya. Iya. Udah. Sama nih. Lu gonya kagak ya? Enggak lah. Enggak. Ntar belum. Selalu aja sih, buru-buru amat mau kemana? Kayu. Anjing gini-gini aja ya. Iya gimana dong? Ya, mau ngapain lagi sih, Bon? Emang, Bon? Gabut nih kita ya, jadi jatuhnya gabut. Gimana Mar? Lu ngapain aja Mar? Di rumah Mar? Masih gawe. Balik main sama anak. Ketemu bini, ngobrol sama mertua, gitu-gitu aja udah. Gawe dari rumah ya. Iya sih. Ya, gimana ya? Kayak gini. Lalu? Gua bengong. Ya, Iya, bengong di kebun. bengong di kebun. Tapi sini gue lagi kepikiran gue pengen bercocok tanam kayaknya Mar. Ini kebun-kebun. Farming ya? Pengen gue manfaatin lah. Mau farming lo? Mau farming gua, seenggaknya ya nanam singkong, cabe, ya kan. Daun pepaya udah ada bisa digulai, ya. Mangga bisa dirujak, tinggal nunggu jatuh doang rebutan sama kalong. Ya gitu sih sebenarnya ya, bikin sesuatu lah banyak di rumah, cuman tetap jenuh banget sih pasti. Keadaan kayak gini mah. Ini juga gue janjian sama Obon karena emang sekalian kebetulan gue lagi keluar. Ya. Ini ke bengkel servis motor gue tadi. Ya dan juga kita masih tetap dalam sesuai anjuran pemerintah kok. Oh iya. Di Apa? rumah. PSBB singkatannya? Enggak tahu. PSBB. Apa sih singkatannya? Pokoknya intinya perkumpulan apa gitu berskala besar ya ujungnya. Jadi kita emang nggak dianjurin, memang kita nggak boleh ngumpul lebih dari 4 orang. Iya. Terus masker juga tersedia ada. Oh, iya dong. Dan social Gue distancing tadi dikasih juga. masker tuh maupun tuh dari Yeah. rumah bergerak. Benar. Shout out rumah bergerak, mantap. Kita bikin masker buat free, kita kasih ke orang-orang Your ya. creation biggest respect, bro. Thank you man. Mantap. Kalau mungkin thank you buat Ari Korek Setiawan. Gila. Mau ngorder ke sono memang lagi begini keadaan nih, mana enak tuh ya kan. Apa backgroundnya Skateboard main ya. skate, ya kan. Ya. Gitar-gitaran. Ini sih gue lagi kayak gini sih cuman berharap nggak gendut aja gue. Apaan lu mah kurus buat begini mah. Nggak mesti. Urusan lu. Ya karena emang itu dia concern, maksudnya ya buat teman-teman juga yang emang lagi stay di rumah, yang lagi gabut nggak ada ngapa-ngapain, jangan lupa juga buat olahraga. Iya benar. Karena keadaan kayak gini tuh sebenarnya kalau nggak dibawa sesuatu hal yang positif akan jadi sesuatu hal yang nggak enak juga, nggak bagus ya. Karena kita keseringan di rumah diem. Sebenarnya bukan kita, maksudnya ya minimal lu ada kegiatan lah, dan kita juga di sini karena cuma berdua dan social distancing juga, tetap jaga jarak. Ini ya gue kan? FYI gue nggak masuk rumahnya Obon loh, karena ada bayi juga baru ya, lahir. dan memang apa ya, tetap concern lah untuk urusan kayak gitu. Iya dong. Jadi semua siap tuh, ada hand sanitizer, kita pakai masker, semua. Sabun, cuci tangan. Jadi buat teman-teman semua yang emang pengen punya kegiatan
yang berskala besar ya, yang ngumpul atau apa ya mungkin bisa dilakukan dengan meeting online lah Bisa, ya segala macam. bisa. Cuman kalau untuk yang satu hal ini memang lebih spesial aja gitu. Jadi bisa samperin. Dan kita juga nongkrong di sini masih dalam ruang lingkup yang dibilang kondusif. Komplek kok. Oh iya, gue mau ngasih info. Sekarang nih kalian bisa download aplikasi yang diberikan sama Menkominfo. Oh, ada di App Store ya? Ya, di App Store tuh ada. Cari aja namanya Play Store juga ada kan? Ada Play Store dan App Store tuh ada. Kalau nggak salah namanya Peduli Lindungi kalau nggak salah. Dan ntar itu gue langsung, masukin di deskripsi. iya nanti ada tuh share linknya Maren ntar ya. Jadi kita ngebahas itu dulu ya, maksudnya buat kawan-kawan semua yang nanti ini. Jadi itu nanti aplikasi yang kita pakai di handphone kita akan mendeteksi di mana semua area yang ada, bisa dibilang apa ya, zona yang banyak terpapar kondisi seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kita aktifkan itu, jadi itu akan aktif terus sih. Jadi kita dari mana itu nanti akan bunyi. Nah di situ kita bisa prepare lah, kita bisa lebih concern untuk urusan COVID-19 ini. Ya lebih urusan keadaan pandemik yang kayak gini nih. Jadi secara nggak langsung gue juga yakin kalian semua pasti bete di rumah, bosan di rumah dengan apapun hal itu. Cuman ya untuk hal yang kayak nongkrong lebih banyak temen atau apa kegiatan mungkin memang harus ditahan dulu. Dan kalau memang nggak penting-penting banget ya diusahakan jangan. Tapi kita melakukan ini karena memang ini penting ya kan. Secara nggak langsung juga untuk gue sebagai informan juga dong. Ya benar. Jadi secara nggak langsung apa yang kita buat di sini juga memberikan informasi yang positif buat kalian semua. Yang pasti aplikasi itu kalian bisa download di App Store atau enggak di Play Store ya. Jadi udah ya itu berguna banget deh. Seenggaknya bisa membuat kalian lebih waspada di mana daerah yang banyak terpapar atau enggak yang memang yang masuk red zone. Red zone ya. Nah itu kalian bisa jadi jaga gitulah, entah dari kehigienisan kalian atau enggak apapun itu. Jadi kayak gitu sih. Nah itu infonya sih gitu. Kalian bisa coba searching aja langsung. Itu free dan itu lumayan, dan bukan lumayan sih, itu bagus banget. Itu punyanya Pemprov apa orang bikin? Bukan, itu dari Menkominfo. Jadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Kominfo. Kominfo ya kan, dari Kominfo. Okay. Jadi memang mereka buat untuk ya itu. Tapi apa ya, maksudnya tapi gue juga bingung masih banyak juga orang yang nggak peduli gitu. Iya sih, ya kan, memang penyakit bisa sembuh ya kan, cuman kalau kalian sadar gimana proses sembuh untuk sembuhnya nanti, ya nanti kalian yang ngerasain sendiri. Jangan sampai ya namanya kayak gitu kan. Ya udahlah, gue juga maksudnya gabut di rumah, ya udah mau gimana lagi kan. Cuman gue pengen kayak pengen share dalam arti hal gue sebagai ini ya, kita ngebahas lagi ya kali ini part 2. Ini yang ngebahas pertama ini lebih ke setidaknya 2 minggu ya. Iya, gue sebulan Mar. Sebulan ya? Sebulan dong, udah sebulan nih kan. Sebulan. Oh iya benar. Sebulan ya kan. Iya, jadi kayak tolonglah untuk pemerintah lebih memperhatikan dan lebih concern untuk orang-orang yang memang bergantung hidup di luar dari pekerjaan yang formal. Karena mungkin hal-hal tersebut ya gue juga nggak memungkiri sih, di satu sisi juga masih banyak orang yang membutuhkan. Cuman gue rasa duit negara tuh cukup buat ngidupin nih rakyatnya gitu. Duit lo cukup ya? Cukup dong. Indonesia tuh kaya kok. Harusnya. Bukan harusnya, memang kaya. Ya kan, jadi persepsi gue kan malu beda. Ya cuman ya gue sih cuman kalau misalnya nanti ada kawan-kawan yang memang bisa atau siapapun yang nonton ini mempunyai posisi atau pengaruh ya bisa lebih concern lah untuk para pekerja seni ya kan, karena mungkin mereka lebih membutuhkan. Gue jujur ya hampir bangkrut gue. Pemasukan nggak ada, pengeluaran terus, close out ya. Cuman gimana ya kan, ya gue lillahi ta'ala aja, yang penting rezeki pasti bisa diganti sama Allah ya kan namanya. Lu bener nggak ngapa-ngapain ini? Beneran nggak ngapa-ngapain Mas? Sama sekali ya. Jadi yang kayak income lo berarti di lockdown Mas. Bukan di lockdown. Kalau yang kemarin kan kita kan bilang masalah rezeki itu pasti ya cuman masalah ketunda atau enggak apalah. Cuman ini emang benar-benar nggak ada.
kita nggak tahu ketunjukannya sampai kapan. Iya. Ya kan, karena dari pihak yang berwenang sekalipun, yang pihak pemerintah sekalipun, mereka belum bisa memastikan kapan ini keadaan akan Iya. berakhir. Ya Gue kan? sih kemarin lihat di Instagram ada apa statement dari Menteri Kesehatan. bukan media sosial. Presiden memprediksikan kalau masih keadaan masyarakat seperti ini akan bisa berlangsung, akhir-akhirnya mungkin berakhirnya pada akhir tahun. Akhir tahun. Akhir Iya. tahun. Makanya sampai akhir Fakta, tahun. kalau akhir tahun lu mau ngapain lu Akhir- gini-gini doang. Akhir lu tahun ngapain? ya kan. Iya, Gue lu ngapain? ya lu? itu gue takutnya cemasnya di situ karena mungkin apa ya? Mungkin banyak orang yang masih bisa mencari solusi untuk pemasukan ya. Iya. Apapun tadi dengan jualan makanan ya, salah satunya kayak gue dengan mencoba untuk bercocok tanam. Ya mungkin secara nggak langsung walaupun itu nggak bisa gue jual atau nggak bisa menghasilkan uang, cuman seenggaknya bisa untuk gue konsumsi pribadi atau enggak jadi kayak zaman dulu, jadi zaman barter gitu. Iya, Ya, lu iya, punya iya. apa? Lu punya beras. Oke, gue punya singkong. Ya, Kita hidup di tukeran, hutan ya. juga gitu, Bun. Iya, jadi mungkin tapi kan nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa melakukan hal itu, Mas. Jadi ya gue tuh cuma takutnya ada kekeosan aja. Oh pasti. Ya kan, dan gue tuh nggak berharap hal seperti itu karena apa, gue sayang coy sama di Indonesia gitu, ini merah putih Yang tanah. udah kan kemarin kejadian kan di Duren Sawit tuh perampokan. Nah itu kalau itu lain soal, Mar. Chaos gak sih? Kalau itu ya gimana ya, Banyak Bon, nggak di situ doang sih. banyak. sebenarnya. Kemarin gue juga dikasih lihat sama temen gue di video call gitu, Tanah Abang toko tutup mau dibobol. Ya kan, Tanah Abang loh, ya kan, ibaratnya orang tuh tahu penyakit sesono, ibaratnya kan dibongkaran sono. Tapi apa ya, maksudnya secara nggak langsung keadaan kayak gini ya mau nggak mau ya kita harus bisa jadi lebih waspada dan kita harus Iyalah. bisa berpikir keras. Lu gimana sih lagi keadaan kayak gini kan, buset deh. Ya emang sih beritanya sih salah juga mungkin ya, kebanyakan orang mungkin mendiskriminasi sama menteri yang udah ngebebasin narapidana ya kan, karena soal apa namanya. Tapi kalau gua jujur ya, Mar, ya, kalau untuk keputusan itu ya pribadi nih, ini gue pribadi, ini suara gua nih ya kan, karena kan kalian semua kan butuh suara ya kan, untuk election pemilihan itu kan suara yang diperlukan. Iya. Nah ini suara kita secara ini bukan cuma secara tusukan doang nih kan. Gue nggak setuju untuk hal seperti itu karena apa? Secara nggak langsung pada hakikatnya gitu, pada basicnya mereka memang yang udah menjalankan 2/3 hukuman atau apa dibebasin. Cuman buat gua kalaupun mereka nggak bebas itu harusnya mereka ya gue bukan diskriminatif ya, maksudnya lu masuk di situ emang gara-gara lu nyunya juga aja, lu Kesalahan dia. lu ngapain itu zolim sama orang, Iya, iya. kriminal semua segala macam, nipu, motif lu apa gitu, keadaan ya kan, ya mau gimana, harusnya lu bisa cari yang lain lah itu kan, ya minimal makanya lu deketin diri lu sama yang di atas, sama agama ya kan, biar lu tahu mana benar mana salah. Tapi secara nggak langsung kalau keputusan itu sendiri sebenarnya mereka yang udah di dalam itu nggak akan udah terisolasi, Iya. bener gak? Sedangkan pemerintah itu kan lagi concern kepada orang-orang yang memang mempunyai kegiatan aktivitas yang padat di luar, karena itu kan kemungkinan terpaparnya virus COVID-19 ini kan lebih besar karena aktivitas itu kan. Nah kalau untuk orang-orang yang di dalam, ya mereka mau terpapar dari mana? Mereka udah di dalam kok, sebelumnya juga Nggak ada diskriminasi dari luar lah ya. Iya, istilahnya ya. jadi memang ya udah, nggak tahu motif. Syukur-syukur keluarganya nengokin. Iya bener. Iya. Ya kan, tapi bagaimana, maksudnya ya lu ya nggak, bukannya gua bukan turut seneng ya, gua nggak tahu ya yang bebas itu apa itu karena salah apa gimana segala macam, cuman ya lu udah masuk dengan apa yang ada jadi itu lo, ya itu konsekuensi dan tanggung jawab lo. Tapi lu mikirin gak sih Bon, harusnya tuh para napi, sorry ya maksudnya, Ya nggak apa-apa, kita ngomong gini wajar. harusnya tuh para napi itu ya dia emang harusnya di dalam aja gitu. Nah kenapa dia banyak orang bilang kalau dibebasin dia makin banyak kriminalitas yang dia lakuin? Logikanya kan dia di dalam sel itu kan dia hidup dengan ketenangan nih. Iya, lu udah tenang ya di dalam gitu. Makan ya kan? dikasih, ya kan? Lu Ya. mau amit-amit mau narkoba ada di dalam mungkin. Ya
walau alam itu Iya nggak ada kan yang sih? tahu ya kan. Iya. Secara nggak langsung kalau kita lihat di Iya. berita-berita tetap ada perputaran uang narkoba dari dalam, ya kan? Ada lah, bullshit kalau nggak ada nggak mungkin. Ya, cuman secara nggak langsung gini sih, lebih tepatnya mereka keluar dari sana, otomatis kan mereka pasti butuh uang untuk bertahan. Oh iya. Sedangkan sekarang keadaan lagi, ibaratnya teman-teman gua aja udah banyak mas sekarang yang di PHK, yang dirumahkan, ya kan? Wah, banyak juga ya. Wah banyak man, banyak banget yang di PHK, yang dirumahin semua segala macam. Dan nah sekarang lu bayangin, yang keluar pasti butuh uang, dan gimana Jelas. cari uang? Lu kerja, orang kerjaannya sekarang disuruh ke rumah dan diberhentiin. Mau gimana? Apalagi napi. Jadinya kriminal lagi, dan nggak bisa dipungkiri dari semua berita yang kita lihat yang ada, ya kan, mau itu fakta atau fiktif, cuma secara nggak langsung banyak residivis yang keluar itu langsung melakukan Iya. kegiatan yang mereka lakukan lagi. Fakta kan kayak gitu. Iya sih makanya. Ya, Logikanya gue dia- nggak tahu sih ya. Sorry ya, tujuannya itu mau ngebebasin koruptor ya, karena mau dibilang ya sorry kalau misalnya gue bilang ya semua rata-rata koruptor itu semua yang umurnya udah di atas 50 tahun cuy. Iya. Ya kan, kalau cuman gara-gara kayak gitu akhirnya mereka dibebasin, ya akhirnya tumbal-tumbalnya itu ya napi-napi yang melakukan kriminal, yang memperkosa, yang membegal semua segala Iya. macam, yang ngambil nyawa orang, yang udah pasti zolim gitu kan. Nyolong mobil kemarin ada tuh. Ada tuh nyolong mobil ya, Ada. yang jualnya yang transaksinya di Batu Malang ya, 7 Iya, mobil ya. iya. Baru keluar udah nolong lagi 7 mobil. Gokil. Coba lo bayangin men. Satu Ya, unitnya 19 sampai 20. 15 sampai 20 juta. Goblik. Bodong. Goblik. Ya kan? Nah, coba lo bayangin. Kayak lagi tuh. Nggak makin was-was nggak sih kita ini dengan keadaan kayak begini? Ya gue juga nggak tahu ya apa motivasinya mereka mengeluarkan ke ini. Ya sekarang posisinya ya entah nggak ada subsidi atau apa segala macam, ya lu pikirin lah. Ya kan, lu yang lebih tahu gitu kan. Iya. Cuman lu juga harus pikirin rakyat-rakyat yang lain. Iya. Teman-teman kita juga di sana banyak yang nggak punya kerjaan tapi berusaha untuk tidak jadi Benar. kriminal. Iya benar. Sama kayak kita ini, kayak gua nih. Ya kan, yang makin hari tiap detik itu kalau bisa dilihat saldo makin kurang. Ya. Ya kan? Kalau bisa dibilang nih sekarang nih saldo gua ya kan di akun bank gua yang ya kan, di akun deposito gua yang lain itu udah sama Mar kayak Ada 2.000 enggak? kayak IP, tau gak lo? Ya kan? Udah kayak IP, tau gak lo? Nominal itu udah kayak IP, udah 2, ya kan? 2,5 rupiah lo Sian bayangin. amat. Lo bayangin itu kan itu udah jebol tuh, ibaratnya udah kelar ya kan. Nah, ini sih maksudnya kita juga berusaha untuk jadi ya seefisiensi mungkin ya kan. Iyalah. Di satu sisi memang karena kita nggak ngapain, jadi kebutuhan kita juga semakin nggak terlalu besar. Tapi ya tetap sih pusing juga. Pusing Ya, banget. itu gabut. Gua yang kerja puyeng. Iya. Lagi lu, ya kan? Yang istilahnya penghasilan lo ini berdasarkan ada event. Event sementara harus dipospon nih, yang berhubungan dengan kerumunan. Gue dari ini mas, gue potong. Gue dari Februari itu akhir itu udah di cancel semua, langsung dibantai sampai akhir tahun. Iya sih. Jadi event-event yang bakal gue kerjain, yang gue bakal andil ada di situ, yang mau apa semua akhir tahun baru nggak bisa. Dan mereka pun juga masih nggak bisa ngejamin awal tahun itu bisa langsung ada atau enggak. Karena kan prosedur dan birokrasinya beda kan. Ada prosedur dan birokrasi. Prosedur dan birokrasi itu membutuhkan waktu. Dan sedangkan waktu itu nggak bisa diputar ulang, jalan terus. Iya. Nah, sementara saldo rekening berkurang terus ya Iya. kan. Kalau kita kagak gerak ya nggak masuk Iya. angkanya. Ya sekarang lu bayangin, gue yang kayak lu aja pusing gitu, apalagi gue. Cuman ya gue berusaha untuk ya apa ya, percayalah hal ini pasti bakal selesai. Mungkin juga setelah ini juga mungkin ada hikmahnya buat semua kawan-kawan yang ada di sana untuk lebih concern dalam arti hal kebersihan. Gue nggak pernah capek buat ngomong kalau kebersihan itu sebagian dari iman. Benar. Ya kan. Dan sama satu lagi positifnya apa, ayolah kalian berusaha juga ikut ngejaga setelah ini. Insya Allah kalau misalnya memang hal ini beres, ngejagalah bumi pertiwi kita Benar, nih. Ya benar. kan, ya mungkin secara nggak langsung banyak, gue juga nggak mau kufur ya, ada yang gue nikmatin sekarang dengan keadaan yang seperti ini. Dalam arti hal apa, Ponakan. bukan masalah keponakan, maksudnya lebih ke environment nih, Iya. ya kan, lebih ke lingkungan. Satu,
polusi sekarang udah berkurang. Oh, cakep banget. Dari gedung tuh sekarang Jakarta jernih gila, Bun. Polusi udah berkurang, ya kan. Kemacetan berkurang. Ya udah pasti orang ada yang keluar. Tapi secara nggak langsung itu polusi berkurang. Itu dia polusi, ya kan, dan akhirnya semua ya entah itu hutan, semua segala macam dan yang apa lingkungan hidup yang ada di situ tuh ya jadi lebih baik lah. Nah, ini bumi kayak lagi di refresh ya. Bener, ya kan? Iya, Ya walam ya, nge-refresh itu memang itu mau kehendak yang maha kuasa atau kepentingan. Iya. Secret ya kan, kepentingan rahasia di belakang. Cuman ya secara nggak langsung lo tetap harus ambil hikmahnya, mau itu perbuatan manusia atau itu Tuhan, ya Tuhan juga merencanakan sesuatu pasti lewatnya manusia juga. Tapi secara nggak langsung ya positifnya gitu. Gue cuma mau pesan sih, seandainya yang soal wabah ini selesai, virus ini selesai, ayolah kita semua juga tetap concern dan ngejaga apa yang namanya alam. Ya kebersihan, go ya. green. Ya lo udah mulai bisa lah milih sampah, buang sampah di mana, ya kan. Bener. Terus lo udah bisa tahu lah gimana caranya ngebedain mana baik mana salah gitu kan. Dia lebih aware aja untuk peduli gitu, dan minimal ya lo nggak boleh sampai gila sih. Tapi gimana nih guys, sudah mulai godek nih, kepala udah mulai gila nih karena kan? nominal, bukan udah geleng-geleng aja sih, karena uang. Iya, lagi-lagi duit itu. Cuman ya gitu, Iyalah. kalau maksudnya gini, kalau memang kalian semua bisa mempunyai keahlian di bidang kalian, ya kalau kalian bisa bercocok tanam dengan uang sisa modal yang kalian punya dan bisa kalian kembangin dan bisa menjadi kebutuhan dan keuntungan bersama, ya kenapa enggak? Iya. Ya kan, kayak lu bisa nanam singkong, ya lu tanam singkong, lu bisa beternak, ya lu ternakin semua. Ya kan, apapun caranya lu manfaatin aja semua yang ada. Walaupun itu pasti butuh proses dari lo yang tergantung sama teknologi, lo akhirnya kembali ke sesuatu hal yang natural. Ya kan, ya, tapi itu positif mah. Saya nggak langsung ya. Yang tadinya kita berjemur pagi-pagi maksimal cuma sampai jam 8, setengah 8, sekarang sampai jam 11 juga lo masih oke, kecuali lo jam 12 lewat. Nggak kepikiran kalau gua mending. Ya kan? Lo mending. Ya Gua kan? nggak kepikiran ngejemur baru. Ya kalau zaman sebelum ada keadaan kayak gini, lo jam 8 ke atas, jam 9 lo berjemur udah nggak sehat. Karena apa? Udah tercampur sama polusi. Ya kan? Tapi kandungannya juga beda, Bon. Kandungannya udah beda. Iya. Ya kan, dan sekarang ya lo lihat lah. Ya cuman gue sih ini doang ya. Mau motif ke teman-teman semua yang masih pada nongkrong, masih pada nggak betah atau apa, ya sabarlah, ya kan. Ini kita nongkrong nih. Kita produksi ya. Karena kalau mau dibilang nongkrong, setelah ini beres lanjut kan. Ciao. Kalau ini enggak, setelah kita beres cabut. Sama kayak yang di part 1. Setelah itu beres cabut Mario. Enggak ada, dan sampai detik ini juga kita ngejaga kesterilan masing-masing. Enggak ada tuh bro-broan, sop-sopan, enggak ada main nongkrong lagi, enggak ada. Jadi langsung balik. Nyampe gue semprot langsung disinfektan semua, gue pun pakai mandi. Gue aja sekarang udah masuk rumah tuh ya kayak melakukan, misalnya gue ke rumah keluar itu merokok. Sekarang gue masuk rumah ganti baju sama celana. Iya. Ya karena satu ada bayi. Iya. Kedua ya memang gue concern aja sekarang lebih ke arah situ sih. Ya tapi gitu sih. Kalau di dalam rumah gabutnya udah jauh deh. Sekarang gue pengen nanya nih sama lu semua, ya kan, apa yang lu lakuin gabut, ya kan? Kegabutan lu tuh apa yang lu lakuin? Mungkin bisa jadi lebih interaktif kali ya sama acara ini. Lu bisa nulis komen lo di bawah, ya kan, apa aja yang lo lakuin. Mungkin lo harus kasih giveaway untuk orang-orang yang berusaha untuk sabar, ya kan, untuk di rumah aja gitu. Entah apa lo kasih merchandise ya kan, lo bikin campaign apa segala macam, karena itu sesuatu hal yang positif, ya kan. Kalau gue sih ya, aktivitas gue nih ya, balik lagi yang gue lakuin, main sama bayi, ya kan. Baru-baru ini seminggu ya Bon? Seminggu nih main sama bayi. Pertama. Kedua ya udah pasti lo beribadah lebih rajin lah, karena memang lo nggak ada sesuatu hal yang jadi alasan, ya karena kita punya banyak waktu gitu sekarang kan. Bener lo jadi rajin, ya kan. Terus kedua ya lo nonton film, ya kan. Gue nonton apapun yang ada di situs yang memang
gue regisin gitu. Drum udah lo rapiin belum? Drum belum gue rapiin, cuma tetap gue nggak bisa main. Iya berisik ya. belum bukan nggak bisa, belum bisa. Iya. Karena Iyalah, masih merah gitu. Iya, karena gue yakin itu bukan sesuatu hal yang ini. Cuman memang sekarang gue ganti, darinya gue tadi main drum, gue sekarang jadi main gitar. Oh iya benar. Ya kan? Lo baru beli gitar? Gue beli gitar gue akhirnya ya kan. Ya kan? Dan yang tadinya gue nggak peduli ya kan. Gitar lele. Temen gue main ke rumah, lu nggak ada gitar Bon? Nggak ada, gue jadi drum. Gue kan soalnya gue drummer. Iya. Ya kalau mau main drum aja ya kan. Sekarang akhirnya gue beli. Ya kan? Mau Ya, lebih umum lah kalau gitar ya kan. Iya ya kan, Nggak ya. terlalu mengganggu juga. Terus ya gue main game ya kan, dan ya lo lakukan apapun itulah hal yang positif lah ya kan. Kalaupun lo masih berusaha pengen melakukan sesuatu kegiatan yang bisa ngebikin lo, yang bisa ngebikin, Diemin aja. yang bisa ngebikin lo enjoy kayak begini nih ya kan, ya jamu-jamu lah ya kan? Jamu sore hari ya lo lakukan. Kalau bisa jaraknya radius kurang dari 50 meter rumah lo ya kan, karena apa? Kebetulan dekat rumah Obon deket nih. Iya. Ya, dan kebetulan ini kebun gua. Weh kok tuh main kebun. Hai Gayung. Islam. Ya jadi rumah gua di seberang. Jadi ya gua jalan ke sana cuma beberapa meter lah, dan masih dalam lingkungan yang steril. Kalau untuk yang di jalan atau di tempat-tempat umum kayak gua masih mikir 2 kali. Lu sekarang keluar paling jauh kemana, Bang? Rumah sakit kemarin. Oh. Iya benar. Rumah sakit. Selain itu nggak ada. Paling belanja kali ya. Paling ke warung, gua ke warung beli kebutuhan, terus kayak misalnya gue beli makanan ke pasar. Itu pun juga gue kayaknya ke pasar enggak, karena apa? Gue lebih kayak gue beli di tukang sayur yang di sayur yang keliling dia aja. Jadi Masih masuk emang sini? masuk, alhamdulillah masih dikasih. Iya bu, ya mau nggak mau ya harus gitu. Kebutuhan sih, needs ya. Ya jadi secara nggak langsung, dan itu pun dengan catatan ya lo harus mengikuti syarat yang berlaku. Iya. Steril semua segala macam ya kan. Masker, ya sih. Masker semua, dan ditambah lagi kan kalau kayak untuk makanan, bahan-bahan sayur semua segala macam, bahan-bahan yang belum diolah kan ada disinfektan yang food grade. Oh iya. Ya kan, kayak contoh deh, kayak misalnya gue maksudnya jadi karena gue baru ada bayi, jadi ada produk-produk yang memang Itu pasti akan explore kok iya sendirinya. itu, dan Apalagi emaknya. Iya lah. tapi gue sih pengen sih ya, maksudnya hal sebenarnya kalau mau diinget-inget Mar, karena ini virus COVID ini nggak jauh berbeda seperti influenza zaman dulu. Mungkin sekarang gue lebih mau menekankan, ayo dong pihak-pihak yang lebih mempunyai wewenang dan kuasa untuk lebih mempercepat membuat antidotnya nih, maksudnya obat penawarnya gitu. Ya kan? Vaksinnya. Ya kalau Vaksin di Cina tuh udah keluar, Bro. Nah. Tapi tuh nggak bisa langsung diproduksi ke dunia, ke worldwide. Dia tuh harus ada kelinci percobaan dan testernya ini gitu loh. Udah keluar. Kemarin gue lihat gitu informasi bahwa ada satu perusahaan farmasi yang bekerja sama dengan pemerintah udah menemukan dan sudah ngedapetin vaksin untuk virus ini. Dan cuma kalau maksudnya balik lagi ya, pandemi kayak gini nih, keadaan kayak gini, wabah sebenarnya nggak jauh kayak pada saat wabah influenza itu udah masuk ke sini. Iya. Bedanya sekarang kenapa bisa jadi seperti ini? Pada saat itu masuk, media belum seperti saat ini, Mas. Iya. Ya kan? Yang zaman 2008, 2012, MERS sama H1N1. Ya, flu babi, kita kan flu burung. Iya. Waktu itu kan slow-slow aja kan. Karena emang medsosnya emang belum kenceng banget. Iya, kalau sekarang kan ya sekarang kalau gue bilang buat kalian teman-teman ya, atau enggak semua pihak-pihak media yang sedang mencoba untuk memberikan informasi kepada netizen atau enggak khalayak yang ada di Indonesia, selain kalian memberikan informasi yang akurat, dan saya maksudnya gue pribadi tuh kayak bilang, lo juga jangan cuman memberitakan sesuatu hal yang dangernya aja. Nah, iya. Lo harus bisa ngasih sesuatu hal minimal secara psikologis atau enggak secara informatif. Iya. Ya lo juga harus bisa bikin masyarakat untuk jadi tenang, dan lo harus bisa ngasih solusinya itu. Iya. Gue Ya kan? nggak suka tuh sama medsos
atau di platform di media digital gitu yang cuman satu arah. iya, dan dia clickbait, Bon. Bener. Dia ngasih judul begini tapi pas dibaca Beda. enggak kayak gitu. Ya itu dia, ternyata. orang kan banyak yang cuman baca ya Nyari standar untung, lah. bro. Orang Indonesia nih ya, sorry ya mungkin gue juga masih kayak gitu, coba walau ya insya Allah minim deh. Masih banyak yang ngeliat cover. Iya. Banyak orang yang Iya. cuma ngeliat wah begini tapi malas baca. Jadi Iya. yang diambil tagline-nya doang Iya, tuh judulnya. iya. Secara nggak langsung ya secara informatif ya kalian juga harus bisa lebih bijak lah. Karena Iya. apa? Gara-gara blow up media yang terlalu berlebihan dan tidak bijaksana menurut gue ya. Impact itu sampai lu bayangin orang yang meninggal gara-gara Covid nggak boleh dikubur, masa sih? Bukan nggak boleh dikubur, maksudnya nggak boleh. Iya, nggak boleh dikuburin di daerah yang mereka gitu. Maksudnya Iya. lu mau diapain gitu? Emang mereka mau sampai terinfeksi kayak gitu dan Warganya, warga sekitarnya itu ya. warga sekitar itu Iya. didiskriminasi. Maksud Parah, lu parah. udah meninggal aja lu masih didiskriminasi. Lu jahat men kalau kayak gitu. Iya. Ya kan? Ditambah lagi kemarin gue dengar baca itu yang tim medis ya. Sekarang gue bayangin tim medis menangani orang-orang yang terpapar. Kemungkinan besar untuk dia terpapar pasti kan besar, Mar. Ya kan? Sangat banget besar Pasti, lah, dan gila ada yang meninggal ditolak, Mar. Ibaratnya masa sih sampai kayak gitunya, gimana nih sisi kemanusiaan dong semua pada. Iya. Ya kan, sedangkan kalian yang melakukan hal itu pun juga belum tentu concern dan belum tentu peduli dengan apa yang udah dianjurin sama pemerintah. Iya. Itu dia ya, kalau masalah habis pemerintah nggak ngasih subsidi dan segala macam ya itu proses lah ya kan, karena ada birokrasi dan lain-lain, dan menurut gua lumayan lambat sih ya kan. Nah. Ya tai juga sih ya, cuman ya ini suara ya. Iya. Gue cuman maksudnya ayolah ya nggak usah jauh-jauh lah, Man. Di lingkungan keluarga gue aja tuh ada yang sampai segitu noidnya untuk urusan hal kayak gini. Karena baik lagi ya, kalau misalnya memang kita mempunyai tingkat intelijensi yang normal ya, bukan tinggi ya, minimal lu bisa mikir aja. Hal kayak gini bisa kita cegah, ya kan? Bisa kita ini, maksudnya sampai yang ada kayak ya kalau bilang agak noid dan agak jadi terlalu lebay. Dan itu tuh kalau menurut gue nggak nyalahin lingkungan keluarga gue yang seperti itu, gue nggak nyalahin ya, karena semua orang punya persepsi dan pemikiran masing-masing kan. Yang gue salahin tuh media yang blow up segala sesuatu halnya cuma dari satu sisi. Kenapa lo nggak kasih sih solusinya nih sebenarnya bisa begini ya kan? Jadi secara nggak langsung orang juga jadi nggak kepikiran Bisnis minimal tuh lo jadi nggak kepikiran itu. Oke, ini masih bisa dan lo bisa jadi lebih tenang. Karena apa? Lo jangan bikin panik. Gitu aja sih. ya bisnis tetap lah. Bisnis ya. Bisnis dong. Ya. Dia kan juga nyari profit, Pun. Lagi keadaan nih kayak gini tuh redakturnya, jurnalisnya ya kan harus digaji. Iya sih, ya. Iya. Tapi ya gimana ya, masalah hal kayak gitu ya susah juga sih. Memang itu faktor ekonomi sih ya. Ya tapi maksudnya sebenarnya lebih tepatnya lagi ya gimana ya, memang secara nggak langsung ya namanya kita rakyat ya mau nggak mau kita ujung-ujungnya pasti bergantung sama pemerintah. Ya emang dia mereka yang wakil kita, mereka yang nentuin pajak yang apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita kendarai, apa yang kita konsumsi, semuanya segala macam ada pajaknya. Mereka yang mengatur semua infrastruktur semua segala macam. Ya udahlah, cobalah sekarang atur aja gitu yang sekarang harusnya mereka lakuin ya. Mudah-mudahan sih, soalnya gue percaya sama ya semua gitu ya yang bekerja di instansi manapun berusaha untuk sebaik-baiknya. Gue respect karena hal ini juga buat mereka juga mungkin sekarang itu nggak mudah gitu. Iyalah Ya tapi buat dibalik itu buat oknum-oknum yang memanfaatkan segala macam dari keadaan ya, contoh yang kayak jual masker kayak harganya kayak tai nimbun ya kan, nimbun ya. yang nimbun masuk lubang tai aja lo pada babi ya kan. Anjing, emang iya sih. Gua sama temen-temen gua bikin masker patungan, gue sebarin gratis ya kan. Lo masih mau jual dengan harga tinggi, lo ngentoh ya. Gentiau. Ya, enggak, gua nggak respect hal kayak gitu. Sekarang tuh udah saatnya kita tuh peduli dan ngebantu satu sama lain, ya kan? Enggak. Jadi, ayolah, kalau misalnya emang lu timbun tuh masker semua segala macam ya kan, jangan jadi peluang bisnis lah, ya kan?
belum aja ntar kena sama lo yang pada kayak gitu, ya kan? Keadaan kayak gitu ntar entah anak lo sakit dibisnisin sama apa makan tuh. Lo rumah sakit aja ngeluh lo. Iyalah, sekarang biaya obat mahal. Ya, Ya itu bisnis, ya kan? Nah lo maksudnya apa-apa lo mau murah, tapi tolonglah lo jangan mencari profit dari sekarang keadaan yang lagi kayak gini. nyari profit nggak apa-apa Mar, cuman pada dasar dan kewajaran yang benar aja. Caranya. Contoh, ya kan? Kalau memang lu bikin produksi satu masker harganya 3.000, terus lu jual 3.500, itu masih normal. Gopay Ya kan? nggak bikin miskin. Kagak. Dan apa ya? Kalaupun lu tidak mendapatkan keuntungan secara material fisik yang ada di bumi, lu dapat pahala cuy. Iya. Dan lu digantinya lu nggak ada yang tahu caranya bagaimana, misteri. Apalagi lo donate ya. Apalagi lu donate, ya kan? Kita aja nih, gua sama teman-teman gua yang lain sama tim sama rumah bergerak, ya kan, sama teman-teman Black NG dan semua teman-teman metalhead dengan keadaan yang kayak begini, ya kan, masih berusaha untuk bisa ngebantu sesama, walaupun secara nggak langsung keadaan kita juga sama-sama lagi susah gitu kan, ya tapi udahlah, Ya kan dikit jadi banyak. bener ya, apa sih kita bersisihin sekarang segala macam, ya kan. Gue cuma kepikiran aja gitu kan, kalian tuh semua kalau misalnya masih memanfaatkan keuntungan dan lain-lain itu ya udahlah, itu urusan lo sama yang di atas deh, mau gimana. Gue cuma berharap mudah-mudahan barokah. Tapi gue nggak suka sih, gue nggak setuju aja, sayang ya gitu. Apalagi tuh kemarin gue denger beli masker tuh sampai harga berjuta-juta, ratusan ribu, men. Maskernya masker medis lagi ya. Iya, masker medis gitu kan. Ini goblok Dan banget. tim medis budaya banyak yang kekurangan tuh kalau. Edan. Itu sangat miris banget sih, sumpah. Tolonglah lo, maksudnya lo sadar diri aja gitu. Tapi mari di balik semua itu, ya kan, tetap ada hikmah, ya kan. Tetap ada hikmahnya, tetap ada inilah, tetap ada pencerahan lah buat kita. Yang pasti gue cuma mau ngingetin buat teman-teman semua yang nonton atau siapapun yang ada di sana, sehat-sehat semua, Amin. ya kan, sehat-sehat semua untuk keluarganya, ya kan. Jaga kondisi fisik semua, yang pasti jangan sampai kita terlarut dan akhirnya terjerumus ke lubang hitam gitu yang akan banyak merugikan orang lain. Ya nggak ada salahnya lah kita berbagi, kita share apa semua segala macam, ya kan, kayak gitulah. Yang pasti sehat-sehat ya buat teman-teman semua di sana yang sama satu buat boleh nongkrong, jangan rame-rame ya, dan berjarak. ya dan itu pun di rumah menurut gue. Dan sama satu hal lagi Mar, Apa? kalau lo nongkrong cuma nongkrong doang ngomongin pepesan kosong yang iya nggak ada sih. manfaatnya, Iya, bener. Isinya ya, yang nggak ada manfaatnya untuk lu masing-masing nih, cuman lu ngabisin duit, lu cuma nongkrong doang, foya-foya, ketawa-tawa, ngecengin orang, gosip, mendingan lu pulang aja deh, ya kan. Iya, Tapi kalau misalnya memang lu ngumpul, lu nongkrong dengan keadaan yang urgent, yang memang benar-benar lu membicarakan sesuatu hal untuk kebersamaan dan untuk perihal kemanusiaan, iya. Dan yang pasti social distance pasti harus, dan ya tetap ini ya, mungkin apa ya, kita melakukan hal ini mungkin juga secara nggak langsung buat mengingatkan teman-teman juga kan, apa yang harus mewakilkan lah secara nggak langsung dari apa yang terjadi dengan kegabutan kita juga. Secara nggak langsung kita bisa ngomong. Dan ini gue begini, gue karantina, Obon karantina, jadi gue nggak liar ya, Obon juga nggak liar gitu. Ya udah nih, sekarang kita ketemu nih kayak berasa fresh from the oven ya, Bon ya. Iya benar, jadi lega banget gitu kayaknya. Iya, lega, dan memang dengan tujuan ya, mungkin teman-teman masih ada di sana yang masih memikirkan egonya yang wah, gua harus nongkrong, gua harus ketemu temen gua, nggak bisa di rumah. sama kayaknya sama hampir pelosok dunia semua, kayak gitu deh, semua teman-teman gua semua kayak gitu. Gua ngeliat updatean Instagramnya, Twitternya, Facebooknya, mereka semua hampir gila, ya kan. Yang dari tadi ngomongin normal sampai nyeret tuh udah ada, ya kan, cuma gara-gara keluar. Tapi secara nggak langsung ya gue cuma mau ngasih support, mau ngasih semangat buat teman-teman yang sedang mengalami keadaan seperti apa yang kita lakukan juga. Begitupun juga kita gitu ya, mungkin kita cuma mau ngambil inisiatif untuk sharing lah. Tujuan dari
tujuan dari ngorder ini ya untuk sharing ya kan, dan karena memang kondisinya sekarang lagi seperti ini, nggak ada salahnya untuk kita sharing lah. Tapi Mar, gue kayaknya ini deh pengen ngasih masukan gitu. Apa tuh? Next kita kalau misalnya bikin kita live aja Mar. Online ya? Online ya? live. Boleh. Jadi secara nggak langsung mungkin live-nya tuh lebih ke kita juga harus bisa mempraktekkan apa yang namanya itu stay at home. Ya. Ya kan, mungkin nanti gue pengen entah lo kita online di YouTube live gitu. Iya. Ya kita harus kita lakuin sih karena itu penting sih. Dan Next deh. nah, tapi di satu sisi apa yang kita lakukan ini bukan kayak gitu bukan karena ego ya Mar ya. Karena memang ini satu hal, kita mau memberikan suara kita, memberikan aspirasi kita buat kalian semua, ngasih support dan lain-lain. Yeah. Kalaupun ini menjadi contoh untuk kalian nongkrong, itu si Obon sama si Komarnya nongkrong, ya udah lo berdua aja juga dengan jarak segini, ya kan? Dengan kondisi yang di lingkungan, ya coba kalau misalnya kalian bisa lihat semua di sini, yang kalian denger semua itu cuma suara apa? Suara burung doang yang nongkrongnya rame tuh, udah tuh. Sama Gojek tadi ya, paket. sama Gojek paket, ya kan ya. Kalau untuk masalah ojol, ya mereka juga harus, mereka memang mencari uang seperti itu, dan kita harus support. Dan gue dapetin approve sama bini gue nih susah nih bang. Sampai di DM dia. Sampai di DM. Iya, gue harus memastikan secara nggak langsung apa. Lo harus bisa pastiin yang lo lakuin itu benar-benar sesuai dan benar-benar terjamin lah. Ya Mario juga, gue juga sama-sama nih. Ada approving juga, kayak gue yakin di rumah Mario pasti steril. Oh iya dong. Ya kan, segala macam ya. Dan gue juga yakin Mario juga yakin gue juga di rumah steril. Jadi secara nggak langsung apa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan anjuran dan syarat dan ketentuan yang berlaku. Iya. Ya kan? Itu aja sih. Kayak gitu sih gue. Kalau untuk jadi saking gabutnya kita gitu kan. Ya, gua harap sih itu jadi sesuatu hal ya gabut lo bisa jadi kreativitas buat lo deh, dan kalau ada manfaatnya deh. Iya, dan minimal kalau misalnya lo berusaha untuk bisa jadi seseorang yang jadi lebih baik, ya lo coba berusaha jadi lebih baik ke lingkungan paling terdekat lo aja deh. Gitu aja sih. Ya udah, pokoknya jangan lupa di-download aplikasinya ya dari Kominfo. Iya. Jangan lupa di-download di dari deskripsi. Kominfo, nanti bukan nanti ya, sekarang udah ada nih di deskripsi nih, ya kan? Udah ada di deskripsi, lu tinggal download, ya kan? Kalau misalnya lu pengen itu, lu tinggal message aja, lu tinggal komen, ya kan? Mar, gua mau dong linknya. 0,0 detik langsung di replay, langsung dibales, dapat lu linknya. Atau enggak ya lu mungkin akan udah dapat linknya dari broadcast yang ada di grup lu atau apapun ya. Dan ini kan karena masih minim ya, baru launching. Ini baru beberapa hari ya kan. Dan tapi dari efisiensi yang terjadi dari untuk aplikasi itu udah lumayan, bukan lumayan sih, udah bagus banget. Secara nggak langsung lu udah tahu, udah aware gitu. Oh nih sekarang gue di zona merah nih, dan lu udah harus tahu harus mau ngapain. Ya kan, dan gue mau himbau nih buat teman-teman semua yang masih ngupdate stay at home tapi lo masih keluyuran, lo kontol. Terima kasih sudah menonton obrolan kita yang gak penting ini dan sangat tidak berfaedah. Tapi semoga menghibur teman-teman juga. Dan gak usah komen, apalagi subscribe, karena gak penting. Thank you. Baik. Yo, balik mana ya? Ya, berarti Mar. Nah.